Perlu nggak saya bongkar? Dan patut saya duga Novi itu adalah penjahat pemain roda 4. Ini saya punya barang buktinya. Boleh dilihat ke sini. Ini ada berapa jumlah transfer atas nama Novi ya, yang memang dia patut diduga merugikan masyarakat meskipun sudah SP3, tapi dengan cara-cara melawan hukum. Coba didekatkan, saya dekatkan dengan kamera. Dan ini saya dapat kiriman dari seseorang yang merasa tertipu ya, dengan satu unit mobil yang katanya nggak tahu dia didonasikan atau disumbangkan. Tapi ini adalah fakta bahwa masyarakat Indonesia ini dirugikan. Alhamdulillah nih aku udah sampai apartemen dan aku mau mengklarifikasi berita yang kemarin viral banget mengenai mobilku yang ditahan oleh PJR di daerah Jawa Tengah, guys. Dan aku sempat dibawa senjata laras panjang, guys. Jadi aku sempat shock banget karena diperlakukan seperti teroris. Dan aku sudah menjelaskan di mobil tersebut bahwa ini mobilku, ini mobil aku yang dicuri oleh orang lain. Dan aku nggak tahu menau kenapa bisa tiba-tiba ada di Ungaran, tapi yang jelas aku hanya mau pulang bawa mobil aku ke Jakarta. Karena kan waktu itu aku juga banyak banget pengeluaran, harus bayar THR, gaji karyawan, terus keluarga dan lain-lain. Jadi aku tidak memiliki spend uang yang terlalu banyak untuk membantu orang lain atau temanku yang lagi membutuhkan. Sedangkan yang dia butuhkan waktu itu sekitar hampir 200 juta. Nah, aku bilang sama beliau, ya udah, aku kan ada 2 mobil lagi. Kalau mau pakai satu mobil yang tidak pernah aku pakai, yaitu Alphard, silakan pakai. Aku bilang, tapi aku titip rawat. Titip rawat. Jadi tidak ada bahasa gadai sama sekali. Titip rawat sama salah satu oknum. Terus jaminannya dia memberikan nominal 180 juta rupiah dan harus dibayar lagi sebanyak 200 juta selama 1 bulan. Aku bilang sama temanku, ya udah nggak apa-apa, kalau nanti kamu nggak bisa bayar, aku bisa backup tanggal 25, nggak perlu nunggu akhir bulan, jadi aku langsung bayarkan 200 juta tersebut dan aku bisa ambil mobilnya. Nah, finally, setelah kesepakatan, tanggal 12 kita ketemu malam hari jam 10, itu di suatu pom bensin di daerah Tangerang, dan aku udah mulai curiga, kok ini transaksinya di jalan, bukan bener-bener di tempat untuk yang aku bisa ngelihat gitu loh, oh emang ada yang bisa dipercaya, ada mobil lain dan lain-lain gitu. Terus akhirnya aku dibawa ke tempat sepi gitu, dan akhirnya ketemu sama orang yang katanya ingin membantu temanku itu untuk titip rawat ya, karena kita ada bukti bahwa pada saat kesepakatan dari awal itu titip rawat yang notabene tidak boleh dipakai, tidak boleh dipergunakan keluar kota, tidak boleh diapa-apain, pokoknya aku hanya titip rawat ya, bukan titip pakai, titip rawat, oke? Nah, akhirnya sudah dilakukan ngobrol-ngobrol dan aku di mobil aja waktu itu. Karena waktu itu STNK atas namaku, jadi otomatis aku yang bertanggung jawab untuk tanda tangan di suatu nota ya. Dan di situ juga tertulis titip rawat. Akhirnya sudah selesai tanda tangan, dia bilang, nah transfer dulu 90 juta, sisanya besok. Oh ya udah, toh temanku pun yang minta tolong nggak mempermasalahkan. Ya udah, akhirnya kita pulang. Besokannya aku masih belum curiga sama sekali, nggak ada pikiran gimana-gimana, karena aku percaya banget 100% sama orang yang aku percayakan untuk menjaga amanah gitu. Terus ya udah, besokannya ditransfer lagi 80 juta dan itu pun sempat terhambat, dan dia janjinya jam 11, ternyata jam 4, jam 6 maghrib.
Udah akhirnya 180 aku transferkan ke temanku yang mau minta tolong itu. Sudah selesai. Dan tanggal 14-nya, 14 April 2023, ada salah satu orang yang kita bantu melahirkan di rumah sakit. Nah, jadi pada tanggal 14 setelah aku keluar dari rumah sakit, aku iseng untuk melihat GPS yang ada di handphoneku. Karena kan ada GPS yang ada di mobil tersebut dan tidak bisa untuk dibongkar ya guys. Tiba-tiba ada pergerakan dari Magelang ke Ungaran, yang notabene itu mobilnya jalan terus. Aku makanya langsung shock banget, bener-bener aku mikir gimana caranya kok ini mobil jalan. Ditelepon lah sama orang, sama temanku ini ke orang yang bertanggung jawab itu, sebut aja inisialnya T. Dia telepon, ini ada kok mobilnya. Dia dengan alasan kayak gitu, di mana mobilnya? Di Pamulang. Terus coba kita mau video call. Wah, dia udah mulai berkelit nih. Aku langsung bilang, Kak, ini tuh pemain dan sindikat. Aku langsung bilang gitu. Saya harus ada juga yang harus saya dibayarkan juga, kerjaan juga harus kejar-kejar api, ya kan? Sampai saya dia nggak bakalan kemana-mana, Bu. Soalnya kan urusan ibu belum merapi juga, katanya saudaranya ada yang sakit lah. Apa seperti apa? Fokus aja dulu, saya juga fokus dengan urusan saya gitu. Waktu saya juga lagi agak padat. Kira-kira seperti itu. Kalau kita mau ambil mobilnya boleh ya Mas, kita selesaikan aja biar sama-sama enak gitu. Kalau seperti itu, nggak apa-apa, nanti kalau itu saya ingin dulu. Oke. Makanya ini saya juga lagi berupaya juga kan. Oke. Itu. Ya Saya udah juga Fit. nggak mau puyeng gitu. Akhirnya ditelepon terus, dia bilang lagi di Bogor. Kita datengin ke Bogor, ke daerah Liwiliang di sana, dan ternyata di Sherlockan tersebut hanya di jalan. Akhirnya kita mau lapor juga ke pihak kepolisian, tapi terhambat data-data yang belum cukup akurat waktu itu. Jadi kita putusin, ya udah kita coba cek, dibantu sama salah satu yang kita percaya, yang selama ini ngebantu kita juga. Akhirnya dicari ke daerah Jakarta Selatan, yaitu Pesanggerahan, dibantu sama sebut, didampingi karena kita takut juga kalau action sesuatu nantinya kita salah, makanya kita butuh pendampingan dan saksi gitu guys. Pratiwi Novianti alias Novi merespon terkait laporan polisi yang dilayangkan Agus Salim. Pemilik Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan tersebut dipolisikan Agus atas dugaan pencemaran nama baik. Agus melaporkan Novi usai perempuan tersebut meminta uang donasi Agus dikembalikan ke rekening yayasan. Novi melakukan hal itu setelah adanya dugaan penyelewengan dana yang dilakukan Agus. Adapun Novi pasrah atas laporan tersebut. Alih-alih memikirkan nasibnya, YouTuber tersebut malah fokus mencari cara agar Agus mau diobati sesuai rencana awal. Kuasa hukum Novi, Brian Praneda, juga mengatakan bahwa kliennya tak ada rencana melaporkan balik Agus ke polisi. Sebagaimana diketahui, Novi merupakan YouTuber sosial yang bekerja membantu orang-orang yang terkena musibah. Salah satunya Agus Salim yang jadi korban penyiraman air keras oleh karyawannya. Novi berinisiatif membuka galang dana untuk pengobatan Agus. Novi juga membuka peluang Agus sampai di podcast Denny Sumargo untuk mendapatkan lebih banyak donasi. Sayangnya, niat baik Novi membantu Agus malah menjadi bumerang. Kini, Novi dilaporkan Agus ke polisi atas dugaan pencemaran nama baik.